Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arninda Bunga Tawangdaru dari kelas PGMIC. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas materi tentang Islam moderasi beragama. Pasti tentunya kalian tahu kan, pernah dengar moderat itu apa? Yap, moderat itu yang berarti di tengah-tengah, adil, tidak membela blok kanan maupun blok kiri. Nah, maka dari itu, mari kita simak lebih lanjut bersama-sama tentang materi Islam moderasi beragama. Untuk yang pertama, cakupan Islam moderasi beragama itu ada dua nih teman-teman. Ada secara internal maupun secara eksternal. Kita bahas materi Islam moderasi beragama dulu. Islam moderasi beragama yaitu Islam yang toleran terhadap segala perbedaan atau bentuk perbedaan, seperti contohnya ajaran umat-umat yang lain seperti agama Kristen, Hindu, Buddha, maupun perbedaan agama yang tadi saya sebutkan, ras, golongan, maupun budaya. Kita saling toleransi. Untuk cakupannya tadi kan ada dua, yang secara internal dan yang kedua ada secara eksternal. Kita bahas dulu nih yang secara internalnya itu kira-kira ada cakupannya itu apa aja. Untuk yang pertama, cakupan internal itu ada menghargai perbedaan golongan atau menghindari adanya fanatisme golongan. Nah, kita itu kan kalau di Indonesia kan ada beberapa ada mazhab nih, mazhab yang kita yakini itu mazhab Syafi'i. Ada beberapa di luar sana ada mazhab Hanafi, kemudian ada mazhab Maliki maupun Hambali. Kemudian kalau untuk di masyarakat yang lebih cakupannya lebih dekat dengan kita yaitu Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Nah, bagaimana kita bisa menghindari fanatisme golongan ini yaitu dengan adanya Islam yang bermoderat. Seperti salah satu contohnya, mazhab itu kan tidak diwajibkan ya teman-teman. Itu sesuai dengan apa yang kita percaya dan juga mungkin sesuai dengan kondisi yang saat itu terjadi pada kita. Mungkin waktu di Indonesia, mungkin salah satu contohnya kita berwudu nih. Nah, ketika kita berwudu bersentuhan dengan lawan jenis itu kan akan membatalkan wudu kita otomatis. Tetapi kalau untuk di Madinah sana, ketika kita bersentuhan dengan lawan jenis, ternyata itu tidak membatalkan wudu kita. Karena kita juga di sana kan juga sholat terus kayak gitu. Nah, kalau kita berwudu terus itu akan menimbulkan hal yang mungkin ya tetap baik-baik saja. Tapi kalau untuk yang Hanafi mungkin bersentuhan dengan lawan jenis itu tidak akan membatalkan wudunya karena sesuai situasi dan juga kondisinya tadi. Karena kita juga sering sholat, jadi kita bisa menggunakan mazhab tersebut. Maka dari itu kita sebagai Islam moderasi beragama juga harus moderat terhadap golongan, jadi tidak terlalu fanatisme. Yang kedua itu mengutamakan persatuan umat, di mana kita sebagai umat Islam kita harus mengutamakan persatuan umat dengan adanya ukhuwah Islamiyah, yaitu menjalin tali silaturahim terhadap sesama umat muslim kayak gitu, mengikat tali persaudaraan seperti itu. Kemudian yang kedua itu adanya yaitu adanya keseimbangan antara dunia dan juga akhirat. Itu yang ketiga, adanya keseimbangan dunia dan juga akhirat. Di mana kita sebagai umat Islam tidak hanya beribadah saja, tapi kita juga melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Salah satunya sosial, politik, maupun ekonomi. Kalau ekonomi ya kita bisa bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kita. Kalau untuk sosial mungkin kita bisa berinteraksi dengan masyarakat. Untuk politik kita bisa memilih pemerintahan yang baik dan juga yang bijak, seperti itu. Nah, untuk faktor yang keempat itu menghargai perbedaan pendapat, di mana kita sebagai umat Islam kita wajibnya juga menghargai pendapat dari orang lain agar sesuai konteksnya kita moderat. Untuk pembahasan eksternal yaitu toleransi antar umat beragama, di mana kita sebagai umat muslim juga wajibnya kita
kita menghargai dan juga menghormati agama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan juga agama yang lainnya. Kemudian juga secara eksternal ada kerjasama sosial. Nah, kerjasama sosial ini seperti apa sih? Kita sebagai umat Islam tidak hanya beribadah saja, tapi kita juga mengikuti atau berperan aktif dalam kegiatan sosial. Salah satu contohnya yaitu kegiatan kemanusiaan seperti kalau di masyarakat kita seperti adanya bantuan sosial. Nah, bantuan sosial itu kan tidak memandang kita dari agama apa atau kita dari budaya, bahkan mengikuti ras maupun golongan apa, karena untuk bentuk bantuan ini kan ditunjukkan kepada semua manusia yang atau semua orang yang mungkin kurang berkecukupan. Jadi kita wajibnya sebagai makhluk hidup kita harus saling tolong menolong tanpa membedakan atau tanpa memandang suatu ras, agama, budaya maupun kepercayaan. Nah, untuk yang ketiga yaitu dari faktor eksternal ini yaitu berdialog. Nah, berdialog itu sangat penting teman-teman karena ketika mungkin pada waktu nanti adanya konflik itu berdialog bisa atau dapat menangani konflik karena dengan adanya berdialog atau berkomunikasi dengan baik, maka konflik tersebut pastinya nanti akan mengurangi konflik tersebut dan juga akan menyelesaikan konflik tersebut dengan berdialog. Yang keempat yaitu citra Islam rahmatan lil alamin, yang berarti Islam juga membawa rahmat dan juga kasih sayang untuk seluruh umat, untuk seluruh ajaran. Karena Islam rahmatan lil alamin sendiri juga berpegang teguh pada prinsip toleransi antara ras, agama, suku maupun budaya. Nah, di sini apakah Islam moderasi beragama itu akan menggoyahkan akidah kita? Tentu jawabannya tidak. Justru dengan kita mempelajari Islam moderasi beragama ini, kita akan menambah pengetahuan dan juga akan menambah akidah kita bahwa Islam itu saling sayang menyayangi, kemudian Islam juga memiliki atau berpegang teguh pada prinsip toleransi dan juga menjaga adanya perdamaian. Nah, sekiranya itu yang cukup yang saya sampaikan. Bila ada kata yang salah maupun kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.